Oke, nah proses perubahan itu nanti dari situ melahirkan konsepnya John Dewey selanjutnya. Ada istilah disorientasi dan reintegrasi. Manusia itu selalu dialektis dengan lingkungannya dan lingkungan juga selalu berubah. Timbal balik. Ketika ada timbal balik yang berubah-ubah ini biasanya awalnya terjadi disorientasi, terus lama-lama terjadi reintegrasi. Kamu dari kampung masuk Jogja itu awalnya disorientasi, bingung. Makanya anak sekolah, anak kuliah yang masuk pertama ada orientasi awal, ospek, ada apa? Kalau siswa itu yang pertemuan siswa awal itu kan untuk mengatasi apa? Disorientasi biar tidak kaget. Pasti ada perbedaan, kenapa? Ada lingkungan yang baru yang mau dimasuki. Nanti begitu dia masuk dan sudah cocok, namanya reintegrasi. Kalau disorientasinya nggak selesai-selesai, nggak masuk ke reintegrasi, biasanya orangnya stres. Ya, kamu akan stres, depresi, sumpek. Kegelisahanmu itu biasanya sumbernya ini. Ada situasi baru yang berubah, mungkin karena informasi tertentu, karena pandangan tertentu, gaya hidup tertentu. Kamu mengalami disorientasi. Itu kalau kamu tidak adaptasi cepat-cepat, reintegrasinya lama, kamu akan stres. Jadi kalau ada teman yang mudah stres itu, latihlah dia untuk cepat-cepat reintegrasi dari disorientasi. Ya kayak kamu tadi tak contohin dari pondok salaf, tidak pernah lihat TV, tidak pernah internet apalagi, HP tidak punya. Kuliah di Jogja, kaget luar biasa kamu mesti. Naik bis dijajari orang pakai rok mini, wah kamu istighfar terus mesti. Ya kan, kamu disorientasi. Istighfar, astagfirullah, ini hidup di Jogja kayak di neraka misalnya. Kemana-mana lihat aurat, kemana-mana lihat, wah. Apalagi suaranya perempuan aurat, waduh. Di stasiun aja yang ngumumkan suaranya perempuan, waduh, aurat ini. Itu kan yang perhatian, itu kan ya suaranya perempuan. Itu kamu mendengarkan aurat itu. Oh itu kalau dia tidak reintegrasi, tidak adaptasi cepat-cepat, ya dia stres. Situasi berubah, dianya tidak berubah. Ya kalau reintegrasi itu berarti lama-lama bisa maklum lah, memang lama-lama kamu senang. Tadi duduk di dekat orang rok mini awalnya istighfar, lama-lama ya kamu bisa. Lama-lama kamu senang, malah nyari kalau naik bis nyari mana yang pakai rok mini. Ya. Oke. Jadi yang terjadi dalam hidup kita ini, apapun yang dialami yang berbeda akan membuat kita disorientasi di level apapun. Jangankan yang level besar, level paling kecil makanan. Semula rasanya tidak enak, rasanya enak sekarang jadinya nggak enak, itu disorientasi. Kalau kita tidak cepat-cepat reintegrasi, adaptasi, ya kita sumpek terus. Jadi itulah yang bikin bahwa keputusan itu sifatnya harus mempertimbangkan konteks konkretnya. Anak yang tadi reintegrasi, yang dari pondok pesantren tadi, yang sekarang mulai beradaptasi, mulai pegang laptop, pegang HP, membacanya jangan pakai konteks pondoknya. Bacalah dia sekarang sebagai mahasiswa Jogja, bukan santri di pondok salafnya. Kenapa? Dia sudah berdialektika dengan lingkungannya. Itulah namanya reintegrasi. Maka jangan dipatok standar moral ketika dia jadi pondok. Susah hidup nanti dia. Kamu marah-marah, lu di pondok dulu kan kamu lihat TV aja, enggak. Sekarang malah lihat internet, lihat apa, enggak boleh. Harus kayak di pondok dulu. Stres nanti dia. Jadi disorientasi terus. Maka biarkan dia reintegrasi. Jadi mengumpulkan kembali, mengadaptasikan diri dalam
lingkungannya saat ini. Oke. Nah, apa indikatornya kamu sukses menemukan end in view tadi? Target yang dalam jangkauan tadi? Cirinya gampang, katanya John Dewey. Yang pertama apa? Akibat-akibatnya cocok dengan kebutuhan nyata. Bisa dipakai. Tidak sekedar jadi teori. Itu berarti pas pilihan standar end in view-mu. Yang kedua, tidak lahir konflik. Lanjutan. Berarti urusannya beres. Tidak ada konflik selanjutnya, berarti pas. Yang ketiga, problem selesai. Sama kayak tadi, tidak ada konflik berarti problemnya selesai. Yang keempat, ini yang teori khasnya John Dewey, pragmatisme sosial, ada kontribusi sosialnya. Jadi sekecil apapun dia berkontribusi, yang jelek di masyarakat jadi baik. Kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat. Jadi kebaikan-kebaikan kecil tapi punya kontribusi sosial. Itu alamat kita end in view-nya tepat. Target yang kita patok cocok. Tidak ada konflik lanjutan. Masalahnya terselesaikan. Kemudian yang diinginkan juga terpenuhi. Itu berarti end in view-nya cocok. Kalau tidak cocok, ya ada konflik terus-menerus. Ada problem yang tidak selesai. Makanya beda sama Immanuel Kant minggu lalu. Kalau Immanuel Kant jujur ya jujur. Kalau pakai John Dewey ini ya enggak dong. Sebelum kamu jujur lihat konteks, lihat situasi dulu. Situasinya apa dulu. Kan kita sering ngasih contoh. Kalau ada orang ngejar-ngejar teman kita mau dibunuh, kita ditanya tahu enggak. Ya kan itu kan situasi contoh. Carilah yang akibatnya paling cocok. Kalau kamu terpaksa jujur ya kehilangan teman kamu. Itu situasi namanya end in view. Tapi jangan lupa harus memperbaiki keburukan di masyarakat, menyumbangkan kesejahteraan umum. Jadi ada nuansa sosialnya, tidak untuk kepentingan pribadimu. Kalau kamu misalnya Pak, kayak minggu lalu, saya nyontek ini Pak, dalam rangka birrul walidain Pak. Biar orang tua saya bahagia. Mungkin dari sisi sangat subjektifmu iya, tapi tidak ada keburukan yang kamu sumbangkan pada masyarakat. Berarti end in view-mu salah. Karena moralitas itu tidak cuma urusan individual. Karena individumu selalu dialog dengan realitas. Jadi indikatornya ini. Kalau masalahnya tidak selesai, ya berarti kamu keliru ngambil end in view. Saya bilang tadi, pragmatisme itu kan orientasinya di hasil. Hasilnya apa dulu? Kalau ada misalnya teman cewekmu tanya, tubuhku sekarang gimana? Sudah lebih langsing toh? Oh, itu kan meskipun nggak lebih langsing, kamu kan harus pinter. Ini situasinya gimana dulu? Kalau ngomongnya ndak hati-hati, bisa wassalam ini. Kan itu. Itu lihat situasi namanya. Hasilnya dilihat. Dari jawabanmu itu, kamu mendapatkan sesuatu yang mengenakkan apa ada masalah baru. Itu baru dilihat sukses tidaknya end in view-mu tadi. Ya jawaban paling aman, ya tak pikir dulu ya. Direfleksikan dulu karena katanya disuruh refleksi. Nah, nanti dicari end in view-nya yang pas. Jawabannya besok saya istikharah dulu. Oke. Terus. Nah, keseimbangan yang bergerak, kalimatnya unik. End in view tadi, karena hidup ini dinamis, ketika kita ketemu satu target end in view, ini nanti akan jadi pijakan tindakan selanjutnya yang harus dicarikan end in view-nya lagi. Kenapa? Hidup ini dialektis.
keputusanmu nanti akan jadi kasus baru. Yang harus kamu cari lagi end in view-nya. Setelah tadi kamu bohong pada orang yang nyari temanmu yang mau dibunuh, itu kan kamu masuk ke situasi yang baru lagi. Pasca kebohongan. Pasca kebohongan ini kan harus dicarikan end in view-nya lagi yang baru. Setelah kamu tadi bilang pada teman perempuanmu, enggak, kamu sudah langsing, luar biasa langsing. Misalnya, ini kan kamu masuk ke situasi baru. Yang situasi baru ini kadang-kadang menuntut end in view yang baru. Saya sudah terlanjur ngomong langsing ini, harus ngatur strategi ini. Gimana caranya biar saya nggak dianggap bohong. Gimana caranya temanku nanti mesti ditanya juga yang itu. Tak omongi dulu, itu end in view baru. Jadi kita ini memutuskan sesuatu, hasil keputusan kita itu memasukkan kita pada situasi yang baru. Di situasi yang baru ini kita butuh end in view lagi. Hidup itu semacam itu. Jadi dari keputusan-keputusan lokal yang berendeng terus-menerus. Makanya judulnya keseimbangan yang bergerak. Yo, kalau pakai dalil Al-Quran, fa'idha faroh tafan sob. Ketika sudah selesai dengan satu perbuatan, kamu dengan satu pekerjaan, kamu masuk ke pekerjaan selanjutnya. Oh, jadi Islam, jangan khawatir. Meskipun Amerika yo masih mampu Islam. Jadi seimbang tapi bergerak terus, dinamis. End in view tadi kan mencari keseimbangan dalam hidup biar kita reintegrasi. Tapi sifatnya dinamis, bergerak, berubah terus dari tindakan ke tindakan. Mungkin dampaknya perbuatan tadi sekarang masuk ke situasi yang baru, kita cari end in view lagi. Terus menerus semacam itu. Keseimbangan yang bergerak. Ini kalimatnya John Dewey. Arriving at one goal is the starting point to another. Ini yang terjemahannya Fa'idha Farota Fansob tadi. Sampai pada satu tujuan adalah awal dari tujuan selanjutnya. Jadi kita hidup ini target ke target, tujuan ke tujuan. Begitu kamu lulus, kamu sekarang jadi alumni. Situasi alumni ini adalah situasi yang baru. Kamu harus nyari end in view-nya lagi. Mungkin setelah alumni kamu kawin. Situasi kawin ini butuh end in view lagi. Setelah kawin kamu punya anak. Situasi punya anak ini butuh end in view lagi. Setelah punya anak pengen kawin lagi. Ini juga loh, ya kan contohnya begitu. Itu kan situasi baru ke situasi baru. Jadi sampai pada satu goal adalah awal dari goal yang lain. Jadi usahakan kita dalam hidup ini banyak goal. Ya banyak goal kan berarti kita menang. Asal jangan banyak kebobolan juga. Ya, pokoknya usahakan kita lebih banyak goalnya lah daripada kebobolannya. Kalau end in view-nya lebih banyak suksesnya daripada gagalnya. Nah, itu berarti hidup kita menang. Ya paling tidak seri lah. Itu lebih mending. Kayak sepak bola. Oke, nah seandainya ada macam-macam end in view, sama-sama bagus. Gimana cara milihnya? Gimana kita milih tindakan yang sama-sama baik? John Dewey ngasih rumus, coba bedakan. The good as desired, valued and enjoyed. The good which is desirable, valuable and enjoyable. Jadi carilah kebaikan, bedakan nanti ya. Bukan carilah, bedakan kebaikan yang kebetulan diinginkan atau kebaikan yang memang setelah kita pikir, kita renungkan pantas diinginkan. Ada bedanya. Kalau yang pertama tidak ada refleksinya. Tiba-tiba saja kita ingin ke angkringan A. Itu tidak ada refleksinya.
Yang lebih bagus apa? Betul-betul diinginkan. Itu ada refleksinya. Kamu mikir, ini enaknya makan di mana ya? Kalau di warung sana duitnya kurang. Kalau di angkringan lebih pas dan lebih enak, lebih nyaman. Nah, itu benar-benar diinginkan berarti hasil refleksi. Jadi ada yang kebetulan diinginkan dan ada yang betul-betul diinginkan. Itu jaraknya jauh antara kebetulan dengan diinginkan. Kalau di Indonesia kan unik, kebetulan dan kebenaran itu kan sesuatu yang jauh. Jadi yang satu kebetulan, yang satu kebenaran. Karena betul-betul diinginkan. Jalannya dari mana? Dari dipikir benar-benar baik, benar-benar diinginkan, benar-benar bernilai, bahkan benar-benar menyenangkan. Benar-benar menyenangkan itu kalau kita senang dipikir, ini senang sejati enggak? Atau sebenarnya senang sementara karena setelah ini sumpek lagi. Kayak kamu nyontek tadi, itu bahagia sejati enggak? Atau sebenarnya bahagianya semu? Karena tidak murni hasilnya. Itu antara benar-benar menyenangkan dengan kebetulan menyenangkan. Jadi pilihlah yang benar-benar menyenangkan. Benar-benar diinginkan. Berarti syaratnya apa? Ya refleksi berarti. Sebelum merumuskan tujuan end in view tadi, ayo direfleksikan, ayo dipikir. Jadi bedanya yang kebetulan dan yang betul-betul. Ini juga yang unik dari John Dewey. Bahwa kan banyak para moralis itu mengharamkan nafsu, mengharamkan keinginan. Katanya John Dewey loh, kalau nggak ada keinginan, nggak ada nafsu, hidup nggak rame. Sepi. Nggak menggairahkan. Itu kalimatnya. Terpisah dari akal, keinginan menjadi liar dan memperbudak. Namun terpisah dari keinginan, akal menjadi dingin dan membosankan dan sendu. Tidak tahu kalimatnya kok sendu. Dan kurang vitalitas. Sendu itu apa ya? Agak tidak menggairahkan lah sendu. Tidak enak. Bukan seneng duit. Ya, apalagi seneng diusel-usel ya, bukan. Oke, jadi keinginan tanpa akal, ya kan, hasilnya apa? Liar. Tidak enak, kita akan diperbudak oleh nafsu. Tidak. Atau sebaliknya, akal tanpa keinginan tidak enak, formalitas. Kurang vitalitas. Kurang bergairah hidup ini. Hidup itu kan nyari seneng, ya. Filosof yang bilang hidup nyari kesenangan, ya. Tidak ada orang nyari susah. Tapi juga harus ada kendalinya, karena kesenangan bisa jadi bumerang. Kesenangan itu liar. Enaknya kesenangan yang liar bisa jadi bumerang, berakhir dengan musibah kesedihan. Maka dua-duanya harus kombinasi. Maka keinginan itu tidak haram. Kamu punya cita-cita sesuatu, punya keinginan sesuatu, tidak masalah. Tapi imbangilah dengan akal sehatmu. Refleksikan keinginanmu. Biar tidak kemana-mana yang jatuhnya menyengsarakanmu sendiri. Jadi itu dua kombinasi perbuatan. Akal dan keinginan. Harus ada unsur dua-duanya. Ya nanti kalau di agama ditambahi lagi agama, tidak masalah. Yang penting jangan dimatikan. Jangan dibunuh nafsu ini. Biar kita masih punya gairah hidup. Ya, oke. Sudah tinggal 10 menit. The most important attitude that can be found is the desire to go on learning. Jadi dari semua tadi kesimpulannya berarti apa? Ada keinginan yang paling penting dalam hidup kita. Perilaku yang paling penting yang dapat ditemui dalam diri kita adalah desire to go on learning. Adalah keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar ini pasti baik. Kalau kemarin Immanuel kan keinginan dok. Keinginan baik. Tidak, keinginan pasti baik itu keinginan untuk belajar. Karena pasti melibatkan akal sehat.
Jadi jangan ditunda-tunda kalau kamu pas ingin belajar, ingin baca, ingin nulis, ingin ngaji, ingin apapun. Karena itu pasti baik dan paling penting untuk membangun attitude-mu kalau ingin jadi orang baik. The desire to go on learning. Ada juga ini cara belajar apa katanya Jewish skeptis. The mark and even the pose of the educated man. Orang terpelajar itu tandanya dan posenya, pose itu figurnya adalah seorang skeptis. Itulah educated mind. Orang pinter itu berarti apa? Tidak mudah percaya. Kalau Indonesia hari ini rusak luar biasa gara-gara berita bohong, itu tidak selalu salah yang bikin berita, tapi salah mental kita. Salah otak kita yang mudah percaya. Itu menunjukkan kita belum terlalu pinter. Karena the mark and even the pose of the educated man, mind itu skepticism. Di dunia ilmiah jangan percaya dulu. Cari buktinya dulu. Nah itu skepticism. Ini tentang pendidikan. Next time kita ngomong lagi tentang John Dewey, teori pendidikannya yang terkenal. Saya ambil satu quote-nya. If we teach today as we thought yesterday, we rob our children of tomorrow. Kalau hari ini kita ngajar sebagaimana kita diajar kemarin, maka kita merampok hari esok anak-anak kita. Jadi jangan dulu kamu diperlakukan apa oleh dosenmu, oleh gurumu yang tidak enak, terus kamu balas dendam. Jangan. Harusnya pengalamanmu banyak, dari guru-guru yang banyak, ramulah yang cocok, yang baik untuk anak-anakmu. Jangan persis kayak masa lalu. Guru mengajar sesuai zamannya. Maka kamu ngajarlah sesuai zamanmu. Biar apa? Biar kamu tidak merampok masa depan anak-anakmu. Jadi, if we teach today as we thought yesterday, we rob our children of tomorrow. Kalau kita mengajar hari ini seperti kita diajar kemarin, maka kita merampok masa depan anak-anak kita. Filsafat pendidikan John Dewey kita bahas bulan-bulan yang akan datang. Oke, alhamdulillah. Sudah berakhir John Dewey. Minggu depan kita geser ke dunia Islam. Kita ketemu Ibnu Maskaweh, Tahdzibul Akhlaq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.